Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi semua. pagi, luar biasa. Yeay! Semangat pagi. Pagi semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Dan sebelum kita akan mulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, untuk meningkatkan semangat kita di pagi hari ini, kita sebagai warga SD Sungai Cengal, kita mau menyanyi bersama lagu Mars SD Sungai Cengal. Ayo. Oke, nah sekarang sebelum kita belajar, kita akan ice breaking sejenak. Semua siap? Oke, ketika Pak Guru katakan panjang, maka tangannya pendek. Ketika Pak Guru katakan pendek, maka tangannya harus panjang. Ke atas ya? Panjang ke atas, pendek berarti ke bawah. Oke. Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang. Ayo fokus. Panjang pendek, panjang pendek, pendek. Sekali lagi. Panjang pendek, panjang pendek, panjang. Panjang pendek, panjang pendek, pendek. Iya, tepuk tangan semua. Anak-anak hebat yang sudah fokus hari ini dan siap untuk belajar. Silakan duduk semua dan kita akan masuk di materi pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang fotosintesis. Bisa dilihat di depan ya. Di sini sudah ada slide yang akan kita pelajari. Materi hari ini yaitu berkaitan dengan fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, masih ingat pembelajaran kemarin tentang bagian-bagian tumbuhan? Masih ya. Nah, coba sebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan. Coba Dita. Akar, daun, batang. Oke, bagian dari batang apa lagi? Bu? Bunga apa lagi? Bu? Buah. Betul, tepuk tangan dulu. Bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sekarang Pak Guru ingin bertanya lagi.
Proses fotosintesis terjadi pada organ mana pada tumbuhan? Ayo. Daun. Betul Ayu? Iya betul. Jadi proses fotosintesis pada tumbuhannya itu terjadi pada daun. Oke, baik. Dan saat ini kita akan mempelajari fokus pada proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Oke. Siap? Kita mulai. Nah, ada yang tahu apa itu proses fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan tanaman yang dilakukan oleh tumbuhan dengan adanya cahaya matahari. Iya, jadi fotosintesis itu merupakan proses pembentukan atau pembuatan makanan oleh tumbuhan yang mana dibantu sebagian besar oleh cahaya matahari. Tapi perlu diketahui, bukan hanya matahari saja yang berperan dalam proses ini. Ada beberapa unsur yang akan kita pelajari yang berperan dalam proses fotosintesis. Kita akan pelajari bersama apa saja sih proses fotosintesis pada tumbuhan dan bagaimana prosesnya bisa terjadi. Oke, yang pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Salah satunya tadi apa? Matahari. Selain matahari, ayo kira-kira apa saja? Air. Apa lagi? Air. Oke, makanan dalam tanah atau unsur hara ya. Nah, supaya lebih lengkap kita lihat ya apa saja komponen yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, di sini sudah tersedia. Oke, tadi matahari sudah ya. Oke, mulai dari sana. Yang pertama ada air. Yang keduanya ada karbon dioksida. Yang berikutnya ada plastik. Dan yang berikutnya ada jadi semua komponen ini berperan penting dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi tujuan fotosintesis pada tumbuhan itu tujuannya adalah untuk membuat makanan pada tumbuhan itu sendiri. Dan perlu Bapak sampaikan juga bahwa tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini adalah ke sana. Tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui proses fotosintesis pada tumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada tumbuhan itu sendiri. Faktor apa? Ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Nah, berikutnya. Nah, apa sih fungsi air? Jadi fungsi air di sini adalah dia berfungsi sebagai proses fotosintesis juga, yaitu prosesnya gimana? Airnya nanti akan diserap oleh akar, kemudian akan disalurkan melalui batang dan menuju ke daun. Masih ingat fotosintesis itu terjadi di mana? Daun. Nah, air ini akan dibawa ke sana untuk proses fotosintesis. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan diserap oleh daun. Nah, pada daun itu kalau kita lihat secara kasat mata kan tidak kelihatan tuh mulut daunnya ya. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop itu akan kelihatan. Ada celah-celah atau rongga pada daun yang namanya stomata yang akan berfungsi untuk menerima oksigen, akan berfungsi untuk pertukaran gas ya, baik karbon dioksida dan oksigen. Jadi CO2 ini masuk melalui stomata, kemudian akan ditangkap oleh daun itu sendiri dan akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, yang berikut apa lagi nih? Ada klorofil. Nah, apa itu klorofil? Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi matahari untuk proses fotosintesis. Jadi salah satu fungsi daun di sini adalah adanya klorofil yang berfungsi menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Berikutnya apa lagi? Oke, tadi sudah ya, tadi cahaya sudah ya. Nah, cahaya matahari tadi digunakan diserap oleh klorofil tadi ya untuk proses fotosintesis. Nah, selanjutnya setelah bahan-bahan ini kalau sudah dikumpulkan tumbuhan, maka dimulailah proses pemasakan atau pembentukan makanan melalui reaksi kimia. Jadi air tadi diambil dari tanah, cahaya matahari diambil melalui daun, gas-gas yang kita buang, yang misalnya yang kayak gas kendaraan bermotor, gas pabrik, termasuk yang kita mengeluarkan napas ini pun merupakan gas yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, setelah gas ini berkumpul akan
dikumpulkan dan dibentuk di daun, digabungkan dan dibentuk di daun untuk menghasilkan apa? Oksigen dan karbohidrat nantinya, atau gula ya, atau glukosa yang akan berfungsi untuk makhluk hidup lain. Nah, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Nah, jadi ini alur-alurnya yang tadi Pak Guru jelaskan. Alurnya mulai dari mana tadi? Mulai dari energi diserap daun, cahaya matahari diserap daun. Habis itu, nah, tugasnya klorofil di daun ini dia menangkap cahaya. Kemudian air, ini fungsi akar. Akar ngambil air, akar ini ngambil air, naikkan ke daun, kemudian diteruskan ke, diambil oleh batang dan diteruskan ke daun. Kemudian, nah, setelah itu apa? CO2 tadi, yang gas-gas tadi, ditangkap daun, kemudian dikumpulkan menjadi satu dengan bahan-bahan lain dan digunakan proses karbon dioksida. Proses apa? Proses fotosintesis yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, apa sih hasil fotosintesis pada tumbuhan? Hasil fotosintesis pada tumbuhan yaitu apa aja? Berupa oksigen yang akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, serta karbohidrat, yaitu dalam bentuk gula tadi ya, yang akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merasakan apa dari tumbuhan? Hasil fotosintesis dari tumbuhan apa yang kita rasakan? Yang kita dapatkan apa daripada fotosintesis ini? Kita mendapatkan apa? Selain makanan dan selain buah-buahan daripada tumbuhan, apa yang kita dapatkan? Yang paling penting? Oksigen. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan karena dia telah membantu menyediakan oksigen bagi kita untuk kita apa? Untuk kita hirup, sehingga kita bisa menghirup udara segar, ya, bukan udara yang tercemar. Nah, contohnya salah satu lagi, kenapa di jalan-jalan itu dianjurkan untuk menanam pohon? Tujuannya supaya apa? Mengurangi polusi. Selain itu yang terpenting adalah oksigen itu bisa kita hirup sebagai zat yang bermanfaat bagi kehidupan kita manusia maupun hewan untuk bernafas. Sampai di sini paham? Oke. Nah, sekarang kalau paham, Pak Guru coba nih, kita akan main tebak-tebakan dulu ya. Kita akan main Pak Guru. Ini gambar apa? Ini ada gambar zat-zat yang digunakan untuk proses fotosintesis. Oke, ini Pak Guru akan bacakan. Ini gambar apa ini? CO. Nah, CO2 ini kira-kira mana yang sesuai dengan pernyataan yang ada di sini? Fungsi CO2 apa? Yang benar apa? Masuk apa? Iya, CO2 masuk melalui daun. Kalau untuk yang ini, matahari, dia gunanya untuk apa? Apa? Memberikan energi. Betul, Rais. Tepuk tangan dong untuk Rais. Oke. Begitu juga dengan air dan oksigen. Oksigen tadi apa fungsinya? Sebagai udara segar untuk manusia dan siapa lagi? Hewan. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan diskusi. Ini Pak Guru ada soal ya yang sudah Pak Guru persiapkan untuk didiskusikan. Nah, siap ya? Oke, jadi tugasnya adalah silahkan nanti didiskusikan urutan proses fotosintesis. Misalnya pertama itu dari mana dulu? Ya, kan sudah kan pertama matahari kan diserap. Jadi seperti itu ya. Yang kedua nanti tumbuhan ini mengambil apa tadi? Air. Akan mengambil air. Yang ketiga apa ini? Air ini diteruskan ke daun. Nah, bisa ya? Gitu ya. Nanti CO2 ini nanti masuk ke mana? Bisa? Oke. Nah, jadi kalian tulis urutan-urutannya dari sini sampai nanti yang keenam adalah oksigen yang menghasilkan oksigen. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Satu-satu ya, satu kelompok satu. Oke. Waktu. Ya.
Waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ini Matahari dulu. Iya, matahari. Ini matahari. Siapa nulis tulisannya dulu? Apa weh? Ini memberikan energi. Iya, memberikan energi. Yang manfaat. Kenapa? Terus. Kenapa? Bisa. Pilih yang sini. Ya ini klorofil. Ini apa tulisannya? Ini CO2. Oh ya, ini CO2. Ini klorofil. Ini tugasnya apa? Air surya dari tanah ke batang baru ke daun. oke, sudah? Tanah ke batang ke daun. Oke, semangat. Apa tuh? Jangan yang ini. Daun Oh, ini air, ini klorofil yang di dalam ini namanya klorofil. Iya, ini oksigen, ini yang dihasilkan. Ini apa, Pak? Oke, ini hasil dari fotosинтез. Ini kan akarnya nanti. Ini apa? Nah, ini air. Ayo, silakan. Gimana sudah? Ini akar, nanti akar di sini. Ini kan tumbuhan menyerap ada air di dalam tanah. Nah, ini airnya akan diteruskan ke akar. Ini nanti akarnya. Iya. Kelompoknya aja deh. Ya, kelas 4 kelompok. Iya, ini akarnya ngapain? Akarnya menyerap air. Nanti airnya dibawa kemana? Setelah diserap dibawa ke. Nah, habis itu CO2-nya diserap siapa? Dibawa kemana? Oke, silakan. Sudah? Oke. Ayo. Silakan. Ayo, sudah? Sudah. Nah, ini cahaya matahari ditangkap mana? Ditangkap oleh siapa? Oke, ya. Tahu. Tulis di sini ya, seperti urutan ya. Kemudian tumbuhan ini akarnya menyerap apa? Menyerap air. Nah, air ini akan diteruskan kemana? Tulis air diteruskan ke diambil kemana? Terus CO2 ini diambil oleh siapa? Oleh apa? Habis itu ini klorofilnya, dia menangkap apa tadi? Habis itu di sini buat fotosintesis nanti hasilnya. Kita lihat. Oke, silakan. Matahari menyinari. Oke. Sudah selesai? Oke. Ini berdaun. Oh iya.
Gimana tulisnya? Ya di situ. Oh. Oksigen. Iya. Iya, Wak. Kok kaknya kecil banget? Oksigen. Ayo sudah. Ayo coba. Oke, 1 menit lagi. Cepet. Menyerap udara. Memberikan udara. Iya, memberikan udara. Oksigen memberikan udara. Bisa. Ayo Lin, apa? Karbonioksida. Iya, karbonioksida. CO2 itu ditangkap siapa? Kemudian masuk melalui apa tadi? Melalui stomata. Oke. Sudah. Tinggal satu loh, Pak. Ya. Sudah, kalau sudah. Menyerap karbon dioksida. Iya, CO2 itu karbon dioksida. Masuk melalui stomata. Masuk melalui stomata. Masuk. Stomata daun. Melalui stomata daun. Sudah. Silakan kelompok 4. Kelompoknya Airwa, silakan maju. Ayo, hasilnya. Boleh, semua kelompok maju. Oke, nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Cukup, sekarang perhatikan teman-temannya mau presentasi. Ayo, serius. Mulai. Oke. Nah, perhatikan teman-temannya di depan. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Agak ke depan biar kedengaran. Oke. Matahari menyerap ke daun. Matahari diserap oleh daun. Kemudian akar menyerap air. Air diteruskan ke daun. Kemudian CO2 diteruskan ke daun melalui stomata. Kemudian klorofil membantu proses fotosintesis dan menghasilkan yang terakhir menghasilkan apa? O2 ya, oksigen. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3, silakan. Sudah. Kelompok 3. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di depan. Kita akan menyaksikan teman-teman kalian menyampaikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 3, silakan. Matahari diserap oleh daun, memberikan energi. Kemudian diserap air. Dioksida. Iya. Selanjutnya yang terakhir. Ayo lanjut. Nah, menyerap matahari, kemudian klorofil menyerap matahari dan menghasilkan. Setelah itu apa lagi?
Oke, setelah itu akan dilakukan proses fotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen dan menghasilkan udara yang bersih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali. Nah, jadi itu sudah ya, sudah mewakili proses program kelompok untuk menyampaikan proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Dan yang selanjutnya ya, ini Pak Guru ada tugas nanti dikerjakan. Tugasnya ini adalah mengerjakan teka-teki silang. Ya, mengerjakan teka-teki silang. Pernah mengerjakan teka-teki silang? Pernah. Oke, nah ini akan Pak Guru bagi satu-satu. Silakan nanti diisi ya. Ya, dibaca sesuai nomor. Misalnya nomor 1 di bawah. Nomor 1 tentang apa? Masing-masing. Ayo. Apa ini? Oh my god. Oke, sudah. Perhatikan prosesnya, perhatikan. Nah, tugas kalian adalah membaca pernyataan yang ada di bawah, kemudian mengisi di kolom yang ada di atas sesuai dengan nomornya. Contoh nomor 1, gas yang digunakan untuk tumbuhan dalam fotosintesis apa? Karbon dioksida. Mana nomor 1? Nomor 1 di mana? Nah, di sini. Tulis karbon dioksida. Seperti itu ya. Paham? Kemudian nomor 2, benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Nomor 2, cahaya matahari. Bisa kayak gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Oke. Waktu habis, silakan dikumpul. Oke, silakan dikumpul. Nah, silakan dikumpul semua. Wih, keren-keren jawabannya ya. Ayo, silakan. Oke. Mana lagi? Sudah? Oke, sudah. Oke. Nah. Oke. Sudah? Oke. Oke, semuanya luar biasa ya, bisa menjawab dengan baik materi yang sudah kita pelajari pada saat pagi hari ini. Dan Pak Guru rasa semuanya sudah cukup. Namun sebelum kita akan menutup kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya sekali lagi ya. Apa itu fotosintesis? Ada bisa? Fotosintesis adalah apa? Proses penghijauan. Proses pembentukan makanan di mana? Pada tumbuhan, tepatnya di daun. Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan pada tumbuhan di daun. Komponen yang dihasilkan apa? Yang diperlukan apa? Air, matahari, satunya lagi apa? Kemudian hasilnya apa? Oksigen dan karbohidrat. Oke, nah kemudian untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup dan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat makhluk hidup. Oke, ada pertanyaan? Oke, Pak Guru harap semuanya sudah paham tentang materi kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anakku semua dan selamat pagi semua.